Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan NIM C1C018078 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang jihad, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta ada dua bentuk. Yang pertama yaitu memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan atau menggarap tanah yang mati sebelum dimiliki atau yang disebut dengan ihya al-mawad. Yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Penggunaan harta yang diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah. Yang pertama, yaitu digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Yang ketiga, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu akad atau kontrak atau transaksi keuangan syariah. Jenis akad dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akad tabaruk. Adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Ada tiga bentuk akad tabaruk. Yang pertama yaitu meminjamkan uang. Dibagi menjadi qard, ran, dan hiwalah. Yang kedua, meminjamkan jasa dibagi menjadi wakalah, wadiah, dan kafalah. Yang ketiga, memberikan sesuatu dibagi menjadi wakaf dan hibah. Jenis akad yang kedua yaitu akad tijarah, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Jenis akad ini dibagi menjadi dua, yaitu kontrak ketidakpastian alam, dibagi menjadi mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu kontrak kepastian alam, dibagi menjadi murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Masuk ke pembahasan yang keempat yaitu transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu riba, yang kedua gharar, yang ketiga masyir, yang keempat riswah, yang kelima ihtikar, yang keenam bai najasyi, yang ketujuh terjadinya two-in-one, yang kedelapan jual beli utang piutang, yang kesembilan jual beli i'nah, yang ke-10 dana atau objek akad yang tidak halal. Pembahasan yang kelima yaitu riba dan jenis riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua.
Jenis riba dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba hutang piutang. Jenis riba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Jenis riba yang kedua yaitu riba jual beli. Jenis riba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Pembahasan yang keenam yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rela sama rela. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzolimi maupun dizolimi. Yang ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya. Yang keempat, untung muncul bersama risiko. Pembahasan yang ketujuh yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak ketidakpastian. Kelompok akad ini yaitu mudharabah, musyarakah, sukuk, dan saham syariah. Yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak kepastian. Kelompok akad ini yaitu murahabah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga yaitu akad lainnya. Jenis akad ini yaitu syarf, wadi'ah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, dan juga hiwalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.